Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya. Dan tak lupa, salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel. Malam ini kita akan melanjutkan pembicaraan di video saya sebelumnya, yang juga sudah direaksi sama Mas Supriyadi di kanal Bersatu Kita Teguh. Oke, kita lanjutkan pembicaraannya. Saya tertarik dengan pembahasan dari Mas Supriyadi di kanal Bersatu Kita Teguh. Ya kan? Mengapa Melayu di Malaysia memelayukan suku etnik yang lain menjadi Melayu? Ya kan? Secara tidak sengaja saya dikirimi oleh rekan-rekan. Ya kan? Ada satu buah video yang menyatakan bagaimana politisasi tentang Melayu di Malaysia. Video ini orang Malaysia yang bikin, bukan kita ambil dari Indonesia, tapi dari orang Malaysia sendiri. Kita saksikan dulu videonya, nanti baru kita bahas. Oke? Satu dapatan yang saya dapat daripada seseorang, dia kata Melayu ni sebenarnya ialah istilah politik. Ush. Interesting. Okay. Kata dia lah. Kata dia. Bila saya dengar, ada Dia logik. tu siapa? Seorang profesor yang ada di Sabah, tapi saya tak tahu sebut nama dia. Okay. Cuma ada logik pada statement itu. Melayu ni adalah satu istilah politik. Kenapa kan? Kalaulah tiadanya Melayu, okay, seperti apa yang berlaku di Sarawak, orang Iban, orang Katazan, orang Bulu, okay. Katalah dia Melayu, katalah Malaysia ni, itu orang mana? Asal mana? Saya Melayu tapi campur Pakistan. So Negara apa? Kira so mix Pakistan lah. Tapi kat Malaysia ni ada orang Jawa. Oh, betul tak? saya rasa tak pernah dengar pula. Saya jauh je. Kailah tak saya suka. Maksudnya ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada orang Minang, ada orang Mandalay. Kalau mereka mesti dengan orang-orang Bugis, kalau mereka mesti dengan IC mereka, bangsa mereka Bugis. Rusuk rasa Perang Galang. Tak, rusuk rasa Melayu besar. Melayu besar tak. Kecil ya. Tak, bukan. Kalaulah mereka berpegang pada bangsa asal mereka, orang Bugis. So, Melayu kecil? Melayu, tak ada Melayu lah. Oh, Melayu sendiri pun tak ada. Tak, sebab mereka akan bangga dengan aku orang Bugis, aku orang Jawa, aku orang Minang, aku orang Mandalay. Faham? So, macam mana kita nak satukan orang Melayu? Tak ada. Sebab semua akan sibuk dengan bangsa asal mereka. Sedangkan di Malaysia ni, hampir majoriti orang dalam Malaysia ni datang daripada etnik yang berbeza. Ada yang datang daripada orang Patani. Faham. Saya ni darah daging Patani. Saya tengok saya sendiri orang Patani, orang Siam. So aku ni Melayu ke? Ya, aku Melayu. Tapi sebenarnya aku ni orang Patani. Faham. So dia kata Melayu adalah satu-satu istilah politik untuk menyatukan semua etnik-etnik kecil ni jadi Melayu. Jadi dia kuat. Kalau tidak dia pecah. Tetapi ada dapatan kedua mengatakan Melayu sendiri adalah satu etnik besar. Dia panggil sebagai rumpun Melayu. Malah di Indonesia ada tempat dipanggil sebagai tempat Melayu. Jadi ada Melayu Cambodia, ada Melayu dekat siapa banyak. So mereka definisikan Melayu sebagai rumpun. So bila rumpun ni maksudnya orang asal Nusantara. Sebab kalau sebut Melayu kat Malaysia ni, kalau kata Melayu ni adalah orang asal tanah Melayu, are you sure? Sebab dulu Nusantara ni adalah tanah terbuka. Orang Jawa datang dari Jawa. Orang Bugis from Bugis. Orang Minang from Minang. Orang Petani from Siam. Jadi siapa orang Malaysia? Tak tahu pun. Tak tahu. Siapa yang boleh claim akulah orang asal sini? Iya ke? Engkau datang dari mana? Bapak kau mana? Jauh lah. So, dia kata Melayu adalah rumpun Melayu yang besar ni, rumpun Nusantara ni. Kerana itulah Melayu kuat. Kerana Melayu ni dia membawa pada rumpun Melayu. Tetapi dia tidak melambangkan satu bangsa yang solid saja. Sebab dia datang daripada pelbagai bangsa lain. Jauh. Tetapi dia tidak melambangkan satu bangsa yang solid. So maksudnya Malaysia Maksudnya
Maksudnya tak ada orang yang boleh claim Pure lah, pure. pure Melayu. Faham. Siapa yang boleh kata? Macam mana kita nak kata pure Melayu? Macam tak tahu dia pure ke apa kan? Nak apa? Melayu tu Mesti Melayu tu apa kan? Faham. Sebab dia sendiri Jawa. So kesimpulannya Jawa ialah satu etnik di bawah rumpun Melayu. Faham. Sama macam di bila saya study benda ni di Sarawak, baru saya faham. Sebab di Sarawak ni tadi sebutkan Kejamal, Hanan, Sekapan, Sihan, semua ni di bawah orang Ulu. Okey. Orang Ulu apa dia ada 11 etnik tadi ya. Orang Kejaman, Hanan, Sekapan semua. Kalau Kejaman stand sebagai Kejaman saja. Kalau Kejaman kata aku orang Lahanan, aku orang Sekapan. Maka dia lihat sebagai kecil. Orang Sihan apa nama kalau pergi Sarawak dekat Belanda Sarawak, orang Sihan cuma ada di dalam 18 orang saja. Hebat kan tu orang pertama tu. Dalam habis. Tapi kalau dia sebagai aku ni orang Ulu. Besar, masih besar. Sama kita ni. Kalau saya sebagai saja orang Patani. Akan jadi tak ingat dengan orang Bugis. Dengan pula besok orang Pakistan. Tak ingat kita ni bukan geng lah. Tapi kita ni orang Melayu. So Melayu lah rumput besar di atas. That's why saya setuju dengan tadi mengatakan bahawa mungkin juga dia adalah satu istilah politik untuk nak bagi kuat. Saya So kalau masuk ke Indon, Nusantara tu dia orang tak pegang orang Melayu ah. Melayu Sudah dilihat videonya? Oke, kita lanjutkan. Saya tambahkan satu lagi. Pada postingan saya sebelum ini, ada satu buah komentar yang membuat saya juga tertarik dengan pembahasan dia ini. Ya kan? Kalau dari nama YouTube-nya itu Aras Lubis. Ya kan? Aras Lubis. Dia berkata, sebelum Indonesia lahir, tiada nama Indonesia. Jadi ini sedikit lucu ya, nanti kita bahas. Yang ada hanya alam Melayu atau Nusantara, atau lebih dikenali orang Eropa dengan Malay Archipelago. Maka itu yang Malaysia lestarikan. Ia jika Indonesia memilih begitu, kami tak kisah pun, cuma kami tetap menyatakan di Indonesia itu adalah rumpun Melayu. Dan bahasa Indonesia itu juga adalah berakar dari bahasa Melayu. Ini banyak poin yang kita akan bahas. Pertama, dia ini adalah dari nama orang Mandailing. Dia ini orang Mandailing dengan bermarga Lubis. Dia sangat membanggakan itu. Oke. Dia mengatakan sebelum Indonesia lahir. Saya jadi pikir, kapankah menurut netizen Malaysia Indonesia itu lahir? Jika kita membandingkan dengan tanggal kemerdekaan, menurut hemat saya dan menurut pendapat saya, Indonesia lebih duluan merdeka dari Malaysia. Indonesia 1945 dan Malaysia tahun 1957. Ya kan? Itu apakah betul-betul merdeka? Sebab ada profesor Malaysia mengatakan itu bukan merdeka, tapi penyerahan penandatanganan perjanjian dengan British. Setelah itu pun segala sesuatunya masih ada campur tangan British. Oke, saya lampirkan juga komentarnya ini supaya sedikit bisa dibaca oleh rekan-rekan. Video sudah saya berikan. Screenshot komentar sudah saya lampirkan. Sekarang kita coba bahas. Saya tertarik dengan pembahasan Mas Supriyadi di kanal Bersatu Kita Teguh tentang politisasi dan juga tentang etnosida. Saya tambahkan lagi. Saya kemarin sempat DM-an sama teman saya di TikTok. Yang orang ini stay di Malang. Beliau kedatangan tamu
warga Malaysia keturunan Jawa yang datang ke Malang. Pada waktu itu berinteraksi dan juga otomatis berkomunikasi. Dibawa ke tempat wisata. Bahkan warga Malaysia keturunan Jawa tersebut sempat meminta tolong untuk mencari keluarga orang itu yang ada di Indonesia untuk menyambung silaturahmi. Beliau sempat bercerita tentang perbedaan penggunaan bahasa Jawa antara orang Malaysia yang keturunan Jawa dan juga kita yang di Indonesia. Dari penggunaan bahasa penyebutan angka. Ya kan? Itu penyebutan angka 21 dan juga 25 yang dia ceritakan. Bagaimana orang Malaysia keturunan Jawa menyebut angka 21 dengan sebutan 21 dan juga angka 25 dengan 25. Ya, beliau bercerita bagaimana sudah dicoba memberitahukan bahwasanya selikur dan juga selawe. Orang itu bilang, kami udah biasa ngomong begitu. Lalu saya komentari, berarti orang itu tidak mengerti filosofi Jawa tentang selikur, selawe, seket, dan juga suwita. Saya bukan orang Jawa, tapi saya ngerti filosofi itu. Ya kan? Begitulah kayaknya Indonesia. Jadi, saya pun ikut menghimbau seperti Mas Supriyadi. Faham tersebut cukup ada di sana. Tolong jangan Anda bawa-bawa ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga Mas Lubis. Ya. Kami di Indonesia sangat bangga dengan suku-suku yang kami miliki. Ya. Tolong jangan bawa faham itu ke Indonesia. Kami di Indonesia sangat banyak Melayu. Jika Anda tahu, ya, di Pulau Sumatera saja, Melayu Asahan, Melayu Lahat, Melayu Langkat, itu untuk Sumatera Utara, ya kan? Di Riau sangat banyak. Makanya sangat lucu pada saat ada netizen Malaysia yang mempertanyakan ada TikToker dari Pontianak, Cipa, Miss V yang Tanjung Pinang. Banyak warga netizen warga Malaysia yang tidak mengetahui bahwasanya di Indonesia ini sangat banyak Melayu. Di Sumatera Utara, tadi saya katakan, Melayu Lahat, Melayu Asahan, Melayu Langkat. Di Riau, kampungnya orang Melayu, tanahnya orang Melayu. Ya, Tanjung Pinang, Kepri, ya kan? Di Kepri itu Tanjung Pinang, Bintan, Batam, Daik Lingga, ini Bengkalis, Dumai, Siak, Serendapura, Bangkinang, Palembang, Bengkulu, Jambi. Ya kan? Lari lagi ke Pulau Kalimantan, Melayu Pontianak, Melayu Sambas. Ya. Dari komentar tersebut sempat mengatakan, ya, betul, kami rumpun Melayu, tapi Melayu kami di sini tidak memelayukan. Orang Batak tidak kami melayukan. Orang Madura tidak kami melayukan. Orang Banjar tidak kami melayukan. Orang Bugis tidak kami katakan Melayu. Sebab kami di Indonesia sangat menyadari semua suku-suku yang ada di Indonesia, lebih kurang 700-an suku, itu memiliki sejarahnya masing-masing. Sehingga kami sangat sadar dan kami sangat toleransi dengan itu. Ya. Kami Melayu di Indonesia itu sangat besar. Kami tidak perlu memelayukan suku-suku lain. Itu poin pentingnya. Faham itu jangan dibawa ke Indonesia. Jangan memecah belah kami. Sebab kami sudah sangat kaya dengan suku-suku yang ada. Kami sudah sangat bangga dengan suku-suku yang ada.
Untuk yang berkomentar, Bang Lubis, jika Anda katakan bahasa Indonesia berakar dari Melayu, kami tidak memungkiri itu. Kami tidak pungkiri itu. Bahkan warga negara Indonesia sangat tahu akar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Oke? Dengan sejarahnya sendiri. Mengapa Melayu yang diangkat sebagai akar bahasa Indonesia? Kita saksikan video ini. Oke? Apakah wujud perbezaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia? Sebetulnya yang kita sebut bahasa Indonesia itu kan dirasmikan tanggal 28 Oktober 1928. Itu di Indonesia disebut pengangkatan, diangkat dari sekian bahasa. Indonesia itu punya 700 lebih bahasa, ya kan? Yang kami sebut bahasa-bahasa daerah. Sudah. Nah, dari sekian bahasa itu mesti ada satu bahasa yang mesti jadi bahasa kebangsaan. Jadi standard. Ya. Nah, dari 700-an tadi, rakyat Indonesia pada waktu itu memilih bahasa Melayu karena bahasa Melayu itu sudah dikenal luas dan sudah dikuasai oleh orang Indonesia, bukan hanya orang Melayu, tetapi kan orang suku-suku lain juga, suku bangsa etnik lain juga di Indonesia dan menguasai bahasa Melayu. Nah, itulah pilihannya, dan bahasa itu dijadikan bahasa perjuangan untuk kemerdekaan. Nah, jadi kita gunakan bahasa itu untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia sehingga kita dapat merdeka itu. Oke? Sesuai sejarah, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Ya. Yang wajib kita garis bawahi, bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu Riau. Lebih tepatnya bahasa Melayu Riau Pulau Penyengat. Di sanalah tempat Bapak bahasa Indonesia lahir, pahlawan Indonesia. Di sanalah tempat beliau dimakamkan dan juga disemayamkan. Kami tidak memungkiri itu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, dengan berjalannya waktu, ada ejaan yang disempurnakan, ya kan? Dengan kinerja dari semua, maka terjadi perubahan sangat banyak. Betul, bahasa Melayu adalah bahasa Indonesia, tapi bahasanya Indonesia bukan bahasa Melayu. Ya, kenapa saya katakan begitu? Pada saat saya anak Riau, mungkin yang anak-anak Melayu lainnya bisa merasakan. Pada saat ke kota-kota lain di Indonesia, saya pernah di Jogja, Jakarta, Bandung. Pada saat saya menggunakan bahasa Melayu Riau, orang sana nggak ngerti. Padahal bahasa Melayu Riau lah akar daripada bahasa Melayu. Bahasa Indonesia bukan hanya berasal dari bahasa Melayu. Banyak bahasa serapan. Ya, baik itu bahasa asing, baik itu bahasa daerah. Banyak yang melengkapi bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Melayu. Memang akarnya adalah bahasa Melayu Riau, bahasa Pulau Penyengat. Tempat lahirnya pahlawan Indonesia, Bapak bahasa Indonesia. Itu yang tidak bisa diterima oleh netizen Malaysia saja. Banyak negara-negara rumpun Melayu, Singapura rumpun Melayu, Brunei Darussalam rumpun Melayu. Orang itu mengakui bahasa Indonesia. Tapi hanya netizen Malaysia yang tidak pernah bisa terima. Ya. Kita saksikan video berikut ini penjelasan bagaimana perbedaannya. Oke? Sambung kembali dalam Buletin Awal ini, perkembangan bahasa Indonesia disifatkan berbeza dengan bahasa Melayu di Malaysia.
Ketua Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, Profesor Aminuddin Aziz menjelaskan bahasa Indonesia katanya sudah jauh lebih berkembang daripada bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya, dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya, gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Itulah perbedaannya. Ya. Dan saya jadi berpikir, kenapa netizen Malaysia tidak bisa terima itu? Ya. Kalau iri bilang bos, bahasa Melayu Indonesia bisa menjadi akar dari bahasa Indonesia. Kenapa kami berhasil? Karena kami sangat disiplin dan kami sangat bangga menggunakan bahasa Indonesia. Seharusnya ambil pelajaran dari situ. Malaysia seharusnya bisa, tapi tak mampu. Kita dengarkan pendapat dari seorang profesor Malaysia. Kenapa bahasa Melayu tidak bisa menjadi raja di tanah Melayu sendiri, tapi malah mencemburi bahasa Indonesia yang akarnya dari bahasa Melayu. Kita saksikan dari profesor bahasa Malaysia. Kalau saya ada kuasa, saya akan kata anda tidak mampu berbahasa Melayu, sebenarnya anda tidak layak menjadi warga negara. Saya beri tempoh percubaan selama 6 bulan. Sila cuba fasih bahasa Melayu. Jika tidak, warga negara anda akan dilucutkan sebenarnya. Bila kata memartabatkan bahasa kebangsaan, bukanlah kita kata jangan bercakap bahasa Inggeris, jangan bercakap bahasa Tamil, jangan bercakap bahasa Cina. Tapi lihatlah kepada kesesuaian. Lihatlah pada konteksnya. Lihatlah pada tempatnya. Itu sangat penting. Kita tidak boleh berbahasa Inggeris dalam urusan rasmi. Kita tidak boleh berbahasa Inggeris apabila kita dalam konteks bahasa kebangsaan. Itu akan menjejaskan kedudukan bahasa. Sebab kita dalam satu negara. Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, kita ada tanggungjawab terhadap negara, terhadap bahasa. Maka bila kita lalai sebagai warga negara, kita bukanlah seorang warga negara yang baik. Malangnya ya puan ya, kalau kita lihat dalam Akta Bahasa Kebangsaan, Akta Bahasa Kebangsaan itu menyatakan dengan jelas bahawa bahasa kebangsaan mesti digunakan dalam urusan rasmi. Sebagai bahasa parlimen, sebagai bahasa Dewan Undangan Negeri, sebagai bahasa penggubalan undang-undang. Namun, apabila tidak digunakan, apakah implikasinya? Ini masalah kita sebenarnya. Jadi dari segi hukuman, bagi saya kalau orang itu tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik, puan ya. Kalau saya ada kuasa, saya akan kata anda tidak mampu berbahasa Melayu, sebenarnya anda tidak layak menjadi warga negara. Saya beri tempoh percubaan selama 6 bulan. Sila cuba fasih bahasa Melayu. Jika tidak, warga negara anda akan dilucutkan sebenarnya. Mudah. Cuba bagi tempoh peralihan begini, semua orang akan belajar bahasa Melayu, semua orang akan bercakap bahasa Melayu. Kalau orang warga negara asing di Malaysia, Bangladesh lah, orang dari negara India lah, Vietnam lah, orang tersebut di Malaysia sebulan dah boleh bercakap bahasa Melayu, kita
Dah berapa tahun di Malaysia? Sampai kita nak meninggal dunia pun kita tak boleh nak berbahasa Melayu. Ini cukup memalukan kita. Ya, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Takkan kita tidak boleh berbahasa Melayu di bumi Malaysia yang penuhnya ya, semua warga negara bagi kita. Dalam konteks tersebut, kalau nak kata bahasa Melayu itu susah, bahasa Melayu tidak akan menjadi lingua franca dari aspek sejarahnya. Bahasa Melayu tidak mampu dituturkan oleh warga negara asing apabila mereka berada di sini. Tapi realiti menunjukkan bahawa semua orang mampu berbahasa Melayu. Kita pula kata, susahlah bahasa Melayu, tak bolehlah bahasa Melayu. Bukan bahasa Melayu susah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Ya, itu je masalah kita. Semua orang tak nak. Mereka beranggapan bercakap bahasa Inggeris itu menjadikan mereka itu lebih pandai. Pandai atau tidak pandai diri itu diukur melalui ilmu, budi pekerti dan adab kita. Bahasa akan melambangkan identiti. Bagi saya, orang yang sanjung bahasa Inggeris sehingga meminggirkan bahasa kebangsaan, betapa tinggi pun darjat anda, anda tetap memalukan negara sebenarnya. Tetapi jika anda memartabatkan bahasa Melayu, pada masa yang sama anda memperkasakan bahasa Inggeris, sebenarnya anda ialah warga negara yang baik, orang yang mencintai bahasa sebenarnya. Saya kira tidak keterlaluan kalau dikatakan konsep bangsa Malaysia ni kita dapat ilhamnya ataupun lebih bahasa yang kurang baik kita tirulah dari Indonesia. Ya, kita pinjam banyak perkara dari Indonesia. Sebelum itu kita pinjam istilah bahasa Malaysia sebab kita fikir dengan memberi nama nasional kepada bahasa Melayu itu seperti yang berlaku di Indonesia, penerimaan itu lebih baik, tetapi ia gagal juga di Malaysia. Dan kita pada waktu yang lebih kurang sama selepas kerusuhan kaum 13 Mei tahun 69 itu, kita juga pinjam Pancasila itu menjadi rukun negara kita. Dan harus diakui rukun negara kita pun tak ke mana, dalam erti tak mampu pun membina negara bangsa yang bersatu padu seperti pada matlamatnya. Dan kemudian kita pinjam konsep bangsa Indonesia itu untuk kita lah bangsa Malaysia. Jadi, Sudah saksikan videonya? Kita ambil kesimpulan sementara ini. Pertama, kami Melayu di Indonesia tidak perlu memelayukan suku-suku lainnya. Sebab Melayu di Indonesia sudah sangat besar. Itu satu. Ya. Bahasa Melayu di Indonesia betul menjadi akar dari bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Ya, sebab bahasa Indonesia sangat banyak serapan-serapan dari bahasa lainnya. Baik itu bahasa asing ataupun bahasa daerah masing-masing. Untuk memperkaya kosakata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ya kan, bahasa adalah identitas sebuah negara. Jika warga negaranya tidak pernah bangga menggunakan bahasa tersebut, yakin dan percayalah,
maka Anda akan kehilangan identitas dari sebuah negara. Jika Anda tidak pernah bangga, jangan pernah Anda harapkan orang lain akan bangga menggunakan bahasa Anda. Ya. Jangan pernah kita salahkan lantai yang tidak rata karena kita tidak pandai menari. Dah. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain karena kekurangan diri kita sendiri. Akhirul kalam. Kita tutup pertemuan dari video kali ini. Jika Anda menyukai konten saya, jangan lupa like, tinggalkan komentar sebagai jejak, dan juga jangan lupa subscribe sampai ada dentingan bunyi lonceng. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Jangan pernah mencari kesalahan-kesalahan, tapi mari dengan perbedaan kita perkuat ukhuwah Islamiyah, perkuat persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.